Dulu nyembah Nyi Roro Kidul. Presenter TV ini akhirnya pindah agama. Kisah spiritual pindah agama di dunia hiburan tanah air memang kerap menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah presenter TV bernama Veronica. Ia mengaku dulunya penyembah Nyi Roro Kidul, tetapi puji Tuhan sekarang menjadi pengikut Yesus. Tentu itu bukan pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang mainkan, tidak ada seorang pun yang dapat menolak. Pasti akan ikut atau manut-manut saja. Karena kalau Tuhan yang ajak itu pasti keren, menyenangkan. Pasti ada ketenangan di dalam hidup. Masalah besar akan menjadi sangat kecil dan mudah. Bahkan tidak akan terasa apa-apa. Tetapi kalau di luar Tuhan, masalah kecil bisa dibesar-besarkan. Yang timbul dalam hati dan pikiran adalah memusnahkan, membunuh, atau mungkin menjatuhkan lawannya. Tapi berbeda dengan ajaran Yesus. Jikalau kita ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Yesus mengajarkan, lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Namun karena terjadi insiden kepadanya, ia akhirnya pindah agama ke Kristen. Seperti apa kisahnya? Simak selengkapnya di berikut ini. Ya, sebelum kita ke sana, saya mau menyampaikan bahwa banyak artis atau banyak orang yang ikut Tuhan karena mengalami suatu peristiwa atau pengalaman yang kurang enak, tetapi pada akhirnya mereka menemukan solusi di dalam Yesus Kristus. Nah, kita lanjut. Seperti apa kisahnya? Simak bersama-sama. Presenter TV bernama Veronica ini mengungkapkan kisah spiritualnya yang cukup mencengangkan. Ia secara terbuka mengaku dulunya adalah penyembah Nyi Roro Kidul yang panggil dengan sebutan Ibu Ratu. Hal ini terjadi saat ia sedang meliput di salah satu tempat di Pelabuhan Ratu. Ia kemudian ditawarkan untuk berdoa kepada Ibu Ratu dan permohonan itu akan dikabulkan. Ya. Inilah kalau istilah kasarnya bodohnya manusia. Menyembah kepada yang bukan Tuhan, menyembah iblis, memohon pertolongan dan sebagainya. Sama seperti kisah di dalam Alkitab ketika doa Elia melawan para musuh-musuhnya, nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu. Mereka berdoa untuk meminta tanda. Orang-orang itu berdoa sampai mencabik-cabik tubuh mereka, namun tidak ada jawaban Tuhan. Tetapi ketika Elia berdoa, saat itu juga api turun menyambar korban persembahan yang ada, sehingga semua hangus terbakar. Jadi jangan pernah ragukan Tuhan, jangan pernah lari kepada Tuhan yang lain. Tetap kepada Tuhan Yesus. Karena dia adalah pembuat mujizat. Dia adalah sumber pertolongan kita. Merasa tertarik, ia pun kemudian melakukan hal tersebut. Lama-kelamaan Veronica terobsesi dengan Ibu Ratu, bahkan berdoa ingin bertemu dengannya secara langsung. Wow, luar biasa. Cintanya sudah semakin dalam kepada Nyi Roro Kidul. Saya saat itu berdoa untuk minta jodoh karena saat itu hubungan saya sama suami sedang renggang. Terus kesehatan rezeki terus yang lain-lainnya. Dan yang penting saya mau bertemu Ibu Ratu, kata Veronica dikutip dari Kesaksian Rohani. Iya, inilah tandanya kalau seseorang sudah kepepet, seorang sudah
terdesak, dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan jawaban, untuk memenuhi keinginannya. Dukun pun jadi, dukun pun serasa Tuhan. Mereka akan menyembah, mereka akan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan mereka atau keinginan. Walaupun seperti yang kita tahu bahwa ada begitu banyak dukun yang berkedok agama, lalu kemudian pada akhirnya mereka melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Kalau kamu bisa ketemu Ibu Ratu dan kamu bisa melihat kamu beruntung, saya langsung senang banget. Saya berusaha fokus doanya ke Ibu Ratu, berdoa di atas karang, di pemakaman, di semua tempat yang udah dituntut sambungnya, luar biasa. Jadi bukan semakin baik, semakin tidak karu-karuan. Berdoa di mana-mana, sampai di kuburan pun dia berdoa. Tetapi ini adalah kesaksian yang luar biasa, yang patut kita dengarkan. Lalu kemudian ketika mungkin ada saudara yang melakukan hal yang sama, kita memperingatkan kepada mereka supaya tidak melakukan hal tersebut, karena mereka tidak akan mendapatkan jawaban. Tercemplung ke dalam tawanan atau tawaran untuk menyembah Nyi Roro Kidul, Veronica bahkan meninggalkan keluarga dan pekerjaannya hanya untuk bisa bertemu Ibu Ratu tersebut. Beberapa minggu setelah saya selesai liputan, entah mengapa saya kembali ke sana. Saya abaikan pekerjaan saya, abaikan keluarga saya beralasan menghindar dari mereka semua demi melihat Ibu Ratu, kata Veronica. Tetapi sungguh luar biasa, pada akhirnya dia memutuskan untuk pindah agama. Namun seperti apa kisah pindah agamanya? Kita dengarkan bersama-sama. Hingga akhirnya Veronica mengalami insiden yang membuat hidupnya berubah. Semua keluarganya jatuh sakit dan hanya dia yang tidak tertular. Nah, ini kita bisa belajar bahwa kegelapan itu selalu meminta korban. Banyak orang yang berhubungan dengan kegelapan pada akhirnya akan mengorbankan keluarganya. Banyak sekali cerita demikian yang kita dengarkan dan bukti yang bisa kita lihat bahwa menyembah kepada berhala, menyembah kepada yang bukan Tuhan, dia pada akhirnya akan meminta tumbal. Tetapi kalau kita menyembah kepada Tuhan, Tuhan tidak meminta tumbal, tetapi dia akan memberkati kita dengan luar biasa. Dia tidak hanya memberkati kita pribadi, doa kita dijawab oleh Tuhan, tetapi keluarga kita pun diberkati oleh Tuhan luar biasa. Jadi untuk apa lari kepada Tuhan yang tidak terlihat, Tuhan orang mati, yaitu seperti Nyi Roro Kidul? Dia tidak akan membuat hidupmu lebih baik, tetapi justru akan mengorbankan keluarga Anda. Melihat keluarganya tersebut, ia akhirnya seolah tertampar dan langsung merasa disadarkan. Singkat cerita, ia kemudian bertobat dan pindah agama Kristen. Ya tentu sekali, karena hanya Kristen yang mengajarkan yang benar, Tuhan yang benar. Bahkan dua agama menulis tentang kisahnya, tentang mujizat yang dilakukannya, yaitu agama Kristen dan Islam. Ada satu hari keluarga saya sakit, semua seperti Tuhan sadarkan saya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya disadarkan Tuhan. Saya berdoa, saya mencari Tuhan. Ini salah saya. Tolong sembuhkan sakit keluarga saya. Saya bertobat, saya mau tinggalkan ini semua. Saya berpuasa, saya cari Tuhan tutupnya. Jadi sungguh sangat luar biasa. Dia mengalami pertolongan Tuhan ketika dia datang kepada Tuhan dan meminta
pertolongan. Dan Veronica akhirnya mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Keluarganya disembuhkan. Seandainya dia tetap untuk menyembah Nyi Roro Kidul, maka tentu semua keluarganya pasti akan mengalami sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, saudara-saudara semua, jikalau mungkin ada yang melakukan hal yang sama, kembali kepada Tuhan sebelum terlambat. Jangan korbankan orang-orang terkasih, orang-orang yang kita cintai demi ambisi, demi kepentingan diri sendiri. Tetapi ingat, hanya Tuhan pemberi hidup. Orang mati bisa dapat dibangkitkan seperti Lazarus. Bahkan yang lumpuh bisa berjalan, yang buta dapat melihat, yang tuli pun dapat mendengar. Mengapa kita datang kepada pribadi, sosok yang tidak bisa melakukan apa-apa, yang tidak bisa menyelamatkan jiwanya pun? Jadi percaya saja kepada Tuhan. Sering-seringlah baca Alkitab, sering-seringlah berdoa dan menyembah Tuhan. Maka itu akan sangat baik. Tuhan Yesus memberkati sahabat semua yang sudah mendengarkan video ini. Amin.